Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan prolog saya tentang hutang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mana hutang ini sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam hutang ini mempunyai tata caranya sendiri. Akan tetapi dikatakan oleh sebagian ulama untuk menjauhi yang namanya hutang. Akan tetapi kalau seseorang sudah terjerat dengan hutang atau sudah terlilit dengan linik perhutangan, maka ini ada tata caranya masing-masing, yaitu terjerat, yaitu untuk membayar tepat waktu. Jadi kalau membayar dengan tepat waktu akan terbebas dari tanggungan, kepada orang yang kita pinjam hutang tersebut. Nah, dan akan menjadi orang yang terhormat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa akilla minad daini ta'ish hurran. Dan kurangilah hutang supaya engkau hidup merdeka. Karena kalau sudah terlilit hutang, kehidupan kita menjadi tidak tenang, seakan-akan menjadi budak. Karena mau tidur kepikiran tentang hutang, mau bekerja kepikiran tentang hutang, mau makan kepikiran tentang hutang, dan hidupnya itu terasa menjadi tidak tenang. Maka dari itu kita dianjurkan untuk mempercepat membayar hutang. Ada hadis Rasulullah SAW yang mana beliau menyuruh kita atau menyemangati kita agar kita cepat membayar hutang. Yang mana ini termasuk dalam khosaisul ummati Muhammadiyah, kekhususan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, Man akhaza amwalan nas yuridu ada'aha Adallahu anhu, wa man akhaza yuridu itlafaha atlafahullahu. Barang siapa yang mengambil dalam kurung berhutang kepada harta seorang manusia dengan niatan ingin melunasinya atau dengan niatan ingin membayar hutang tersebut, niscaya Allah akan membantu seseorang tersebut untuk membayar hutangnya. Dan barang siapa yang mengambil dalam kurung berhutang dengan niatan ingin menghilangkannya atau ingin kabur dari membayar dari tanggung jawab tersebut, niscaya Allah akan menyulitkannya atau menghilangkannya. Nah, maksud dari hadis ini, apabila hati kita apabila kita berhutang dengan niatan untuk melunasinya dengan cara cepat atau dengan membayar hutang tersebut dengan tepat waktu, maka insya Allah akan membantu seseorang tersebut untuk membayar hutang tersebut. Seperti rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Akan tetapi sebaliknya, apabila seseorang itu berhutang, kemudian seseorang tersebut berniat untuk lari dari hutang tersebut, maka Allah akan menyulitkan seseorang tersebut. Misalnya dari pekerjaannya disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan dosa setiap harinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang mana pada seminar kali ini saya akan membawakan tema tentang hutang, yang mana hutang ini sering kita temui dalam keseharian kita. Dalam pengertian ulama juga, hutang ini hukumnya mubah. Tapi dengan hukum mubah itu jangan kita anggap remeh. Tidak boleh dianggap remeh hutang itu. Kalau kita anggap remeh hutang itu, maka kita semakin banyak hutang, semakin banyak tanggungan kepada orang-orang. Akan tapi kalau kita tidak mempunyai hutang, itu aman, tidak kepikiran, hati senang, dan juga kita mau melakukan sesuatu itu tenang, nggak kepikiran hutang. Itu juga termasuk dari sabda Nabi Muhammad SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala ad-dain. Kata Rasulullah, janganlah kamu meneror dirimu sendiri setelah keadaanmu aman. Para sahabat bingung. Kemudian tanya, keadaan apa itu wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, yakni berhutang. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak enak orang yang mempunyai hutang itu selalu kepikiran kepada hutang itu. Makanya kata Nabi, jangan meneror dirimu sendiri dengan hutang. Lebih baik kita tidak berhutang. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga kalau kita mempunyai hutang, yang mana hutang itu kita bawa mati, yang mana pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita pinjami uang tersebut. Kalau kita mempunyai pahala, maka dosa orang yang kita pinjami uang itu akan ditaruh kepada kita, akan semakin banyak dosa kita. Dulu juga Nabi Muhammad tidak mau mensolati para sahabat yang mempunyai hutang. Tatkala itu Nabi Muhammad ingin menyolati sahabatnya dalam keadaan mempunyai hutang sebanyak 2 dinar. Yang mana oleh Nabi tidak mau disolati. Maka dari itu Sayyidina Qatadah, sahabat Nabi, memberikan jaminan kepada si mayit itu untuk melunasi hutang tersebut, baru Nabi ingin menyolatinya. Kenapa seperti itu? Karena kalau orang yang mempunyai hutang disolati oleh Nabi, maka aman orang tersebut. Makna dari sholat jenazah itu untuk doa kepada si mayit. Makanya Nabi tidak mau menyolati jenazah itu, karena takut kesusahan orang yang dipinjami uang tersebut. Kalau Nabi seandainya sholat kepada orang yang mempunyai hutang itu, maka yang mempunyai hutang itu masuk surga. Karena doa dari Nabi. Hutang itu mempunyai tata cara sendiri. Jangan dengan hutang itu kita dibuat untuk bekerja. Misalnya dengan bunga, atau kalau berhutang itu misalnya berhutang 10.000 kita tambahi saat mau bayarnya ditambah 5.000 atau ditambah 10.000, itu tidak boleh. Riba itu hukumnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang mana sudah dinas di dalam Al-Qur'an dengan sangat jelas sekali bahwasanya riba itu dilarang oleh Allah, haram. Dan orang yang riba, orang yang mengambil uang riba itu bukan dosa lagi, dimusuhi sama Allah. Jadi apa? Dosanya itu sangat besar sekali. Yang mana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi orang yang makan riba. Dan juga bukan orang yang makan harta riba juga, akan tapi yang memberi makan dengan harta riba. Misalnya kita memberikan kepada keluarga kita dengan harta riba tersebut, kita dilaknat bersama orang yang kita beri tadi juga dilaknat. Dan juga orang yang menyaksikannya. Misalnya kita
melihat ada perjanjian atau jual beli dengan membayar riba, maka itu dosa juga, dilaknat oleh Allah bagi orang yang menyaksikan, bagi orang yang melihat tersebut. Dan juga bukan orang yang menyaksikan saja, tapi bagi orang yang menulis untuk mencatat nominal riba, mencatat untuk cek dan lain-lain, itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala saking bahayanya riba. Dan juga hutang ini lebih baik, yang saya katakan dari awal, untuk tidak berhutang. Lebih baik kita miskin tapi tidak mempunyai hutang daripada kaya mempunyai hutang. Dan juga lebih baik kita miskin karena membayar hutang daripada mempunyai uang tapi masih mempunyai hutang. Itu tidak baik, karena orang yang tidak mempunyai hutang tersebut adalah orang yang terhormat, tidak menurunkan derajatnya karena hutang tersebut. Karena hutang itu termasuk mempunyai tanggungan sama orang lain. Meskipun kita mati syahid sekalipun, kalau kita mempunyai hutang itu pasti akan ditanya oleh Allah, pasti ditahan dulu. Kata Nabi Muhammad SAW, yughfaru lisyahid kulla dzanbin illa dain. Kata Nabi, semua dosa yang dilakukan oleh orang yang mati syahid itu semuanya dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa, kata Nabi Muhammad SAW? Kecuali berhutang. Meskipun syahid, tetap hutang itu karena menyangkut pautkan orang, karena mempunyai tanggungan sama orang lain, itu tetap ada, tidak dihapuskan oleh Allah. Maka dari itu saya memperingati bagi saya sendiri dan antum-antum semua yang melihat di channel saya ini, bahwasanya janganlah kita berhutang. Meskipun kita hutang 10.000, 20, jangan. Kalau mau membeli barang tapi kita tidak mempunyai uang, kita tahan dulu hawa nafsu kita. Jangan sampai berhutang. Karena kalau sudah terjerat sama hutang, orang itu pasti beda. Saudara saja bisa tidak saling menyapa, teman tidak menyapa, sudah putus hubungan, tidak mau diajak obrol lagi, tidak mau diajak komunikasi gara-gara hutang. Karena tidak semua orang itu yang mempunyai uang itu pasti ikhlas. Meskipun kita tahu kita menghutangi orang, itu pahalanya sangat banyak sekali. Maka dulu ulama salaf itu kalau ada orang yang berhutang, maka beliau kasih utang itu. Karena apa? Kalau misalnya saya menghutangi orang 100.000, maka setiap harinya sebelum orang itu membayar, seakan-akan kita itu sedekah 100.000 setiap harinya. Jadi setiap hari dihitung 100.000, dihitung 100.000. Karena ada orang yang berhutang. Akan tapi juga semua orang belum tentu orangnya itu ikhlas untuk mengikhlaskan hutang kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila saya mempunyai tutur kata yang kurang enak untuk didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.